Cerita horor Bas Hantu Sumber Kencono Bas ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bas ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya. Selain itu, angka kecelakaannya juga termasuk tinggi. Tak heran nama Sumber Kencono ini sering dipelesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono alias sumber bencana. Bahkan, suatu ketika bas ini pernah dibakar di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image, nama armada ini akhirnya diganti menjadi seperti itu, Sumber Selamat. Ini ada salah satu kisah nyata cerita mistis yang Anda boleh percaya boleh tidak. Dingin, aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis sialan ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Bener-bener brengsek, tak satu pun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula, jadi agak-agak merinding. Campuran antara takut ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. "Hati-hati, Dap!" Si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. "Lumayan, ada barengan di sini. Minimal kalau sampai ada yang mau malak, bisa kabur ke arah berlainan, biar premannya bingung mau ngejar yang mana." "Nggak usah ketawa. Aku males berantem sama orang, ndak mikir masa depan macam preman jalanan. Sedikit trauma juga, gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya ngeluarin pisau." "Lah, siapapun yang kena kan pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan, ndak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku, bisa digebuki bapakku." "Mau pulang kemana, Mas?" Sapaku mencoba beramah tamah. "Belah, sombong sekali Mas satu ini. Berapa kali aku menyapa tak sekalipun dia menjawab, pura-pura nggak denger. Sok-sok sibuk ngeliat arah, datangnya bis di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbah di kampung, wong Jowo ilang Jowone, sudah ndak tahu tata krama." Untunglah tak berapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja-Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Kok aku baru naik satu kaki si bisnya udah jalan lagi. Bener-bener gak sopan. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan. Karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka ndak bisa berhenti lama-lama. Kuatir mepet sama yang belakang. Tumben baru sampai Janti saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang di situ nggak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya mereka nggak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Blah. Makin lama makin keterlaluan orang-orang ini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi. Lega juga. Bisa naikin kaki. Mungkin sambil klebas-klebus ngerokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli setan sama orang-orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa nggak menyahut. Harusnya diganggu juga nggak protes. Sekarang yang penting merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi nggak ada yang jawil padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti nggak bayar ya malah bersyukur Theo. Tunggu dulu, sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa. Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar, tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya nggak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahku pun seperti nggak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Bis hantu? Iya, bis hantu. Selentingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau naik bis itu dari Jogja, bisa sampai ke Surabaya dalam waktu nggak sampai 3 jam,
Tapi kalau lagi nggak beruntung, bisa juga nggak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi katanya bis hantu itu sumber Kencono, yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampeyan mau turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran, masa iya ada bis hantu. Dia nggak menjawab, lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang dari tadi kusapa, gak ada ekspresi. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata, dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya turun sini. Teriakku panik, tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kuduku merinding, badanku terasa dingin. Tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan. Simbah dulu, sial, lupa semua. Hampir tanpa sadar, aku meraih sebatang rokok, kunyalakan perlahan, dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku, dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak, Papa Mas. Kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Jantis itu pernah ada penumpang lagi, nunggu bis meninggal, ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya nggak tenang. Aku termangu dan bis terus melaju.